تنزيل من رب العالمين. Jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali hadir datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah dan meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Insyaallah jemaah sekalian, ini pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memahami ilmu agama. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk memahami ilmu agama, bahkan sumber daripada ilmu agama Islam, yakni Al-Quranul Karim. Ditambah lagi jemaah sekalian, kita datang dan berkumpul di masjid, tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala datangnya kita ke masjid ini menjadi wasilah atau perantara kita termasuk hamba yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." Pada hari kiamat ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah saat itu. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu tertaut kepada masjid. Jemaah sekalian, kalau kita sudah cinta kepada masjid, senang beribadah di masjid, senang datang ke masjid, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada kita dunia dan lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, masih dalam surah yang sama, yakni surah Al-Baqarah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Terakhir kita sampai ayat 33. Malam hari ini saya ingin membaca dan memahami serta menyampaikan kepada panjenengan semua satu ayat saja, yakni ayat yang ke-34. Seperti biasa, mari sama-sama kita baca ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idz qulna, saya ingatkan lagi, huruf dzalnya tidak boleh terputus, suaranya harus nyambung. Wa idz qulna, kemudian lil malaika, panjangnya 3 alif atau 3 kali ayunan. Lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kemudian huruf jim, Bapak Ibu, jangan sampai tertekan cara bacanya. Contoh fasajadu seperti logatnya orang Jawa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi kita ngaji ini bukan pakai logat kita masing-masing, tapi pakai lahja Arab. Harus menggunakan logatnya orang Arab.
Kemudian fasajadu dan kalimat illa panjangnya harus sinkron, harus sama. Kalau fasajadu kita ngambil 2 alif, berarti illa juga harus 2 alif, biar sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama-sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Illa huruf lamnya jangan dipanjangkan. Contoh illa. Ini cara baca yang tidak tepat. Seharusnya tidak dipanjangkan, tapi ditekan. Illa ngoten. Kemudian sin harus ada bunyi desisannya. Iblisa aba was. Kemudian huruf kaf harus ada bunyi hamznya. Wastakbara, wastak. Kemudian wa kana minal kafirin. Huruf nun di ujung harus ada bunyi dengungnya. Nah, coba perhatikan ini. Wa kana minal kafirin. Tidak langsung berhenti. Kafirin. Tapi ada bunyi dengungnya. Kafirin. Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, lalu malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ada banyak pertanyaan di sini jemaah sekalian. Yang diperintahkan siapa? Yang diperintahkan sujud siapa? Malaikat. Yang tidak mau sujud siapa? Iblis. Kok tiba-tiba muncul iblis itu bagaimana? Kan yang diperintahkan malaikat. Tapi yang tidak mau sujud iblis. Sehingga sebagian orang berkata begini. Nanti kita akan jawab pernyataan ini. Jadi mereka berkata begini, wajar iblis tidak sujud karena iblis tidak diperintah. Yang diperintah adalah malaikat. Nah, nanti di ujung kajian kita akan jawab pernyataan itu. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia tidak mau sujud. Wastakbara, dan menyombongkan diri. Jadi orang berbuat dosa atau durhaka kepada Allah itu ada 2 motifnya. Pertama karena hawa nafsu, yang kedua karena menyombongkan diri. Iblis berbuat dosa wastakbar, karena dia menyombongkan diri, jemaah sekalian. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan orang-orang kafir. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada ayat ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang munasabatul ayat, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kemudian yang kedua tafsir. Yang ketiga nanti kita akan mengambil faedah ayat.
dalam faedah itu nanti kita akan menjawab pernyataan yang tadi. Baik, kita mulai yang pertama dari munasabatul ayat. Munasabatul ayat, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwa manusia diciptakan oleh Allah tujuannya sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah dalam artian memakmurkan bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi, dan agar Adam bisa menjalankan misi itu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal ilmu kepada Adam. Adapun ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam namanya ilmu asma yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Ilmu asma adalah ilmu tentang nama-nama benda beserta fungsinya. Ini jemaah sekalian pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita ingin memberikan tanggung jawab kepada seseorang, maka kita harus siapkan ilmu dan kita ajarkan kepada orang tersebut supaya dia bisa menjalankan tanggung jawab tersebut dengan maksimal. Sebagaimana Adam alaihissalam ketika dia diangkat oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, maka Allah ajarkan ilmu kepadanya. Jadi ilmu jemaah sekalian bekal utama dan pertama dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Baik sebagai kepala rumah tangga, kepala desa, kepala sebuah provinsi atau kepala negara, kunci utamanya adalah ilmu. Kemudian sebab ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman ayat ini, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kami berkata kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li adama, kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat sujud. Sujud memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada Adam alaihissalam. Demikian hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada tafsir ayat. Wa idh qulna, wa idh, dan ingatlah, serta ambillah pelajaran. Nanti kita akan ambil pelajaran dari ayat ini. Qulna, ketika kami berkata. Allah menunjuk dirinya dengan kata kami dalam ayat ini. Pernah saya sampaikan kepada jemaah sekalian, ketika Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena dalam proses itu ada makhluk yang terlibat. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Karena dalam proses penurunan Al-Quran itu ada makhluk yang terlibat, maka Allah menggunakan kata kami. Atau kemungkinan yang kedua adalah ketika Allah menggunakan kata kami untuk menunjuk dirinya, itu kata ulama bermakna litta'zim, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata kami bukan berarti ada manusia atau makhluk yang terlibat, tapi untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati, kepada malaikat-malaikat. Jadi perkataan ini ditujukan kepada banyak malaikat. Bahkan menurut pendapat sebagian ulama kepada seluruh malaikat. Sebagaimana firman Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun.
Semua malaikat saat itu sujud. Ajma'un, semuanya. Ini menunjukkan bahwa perkataan ditujukan kepada semua malaikat. Apa isi perkataan itu? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian wahai para malaikat li Adama kepada Adam. Fasajadu, lalu malaikat sujud. Fa dalam ayat ini jemaah sekalian menunjukkan bahwa malaikat itu tidak menangguhkan perintah sujud. Tidak mengundur-undurkan perintah sujud. Mereka seketika langsung sujud ketika diperintah oleh Allah. Fasajadu, lalu mereka sujud. Tidak nunggu 1, 2, 3 detik. Apalagi 1 jam, 2 jam, tidak. Langsung sujud malaikat seketika itu. Dan perlu jemaah ketahui bahwa sujud di dalam Al-Quran itu ada 2 macam. Yang pertama sujud tahiyah, yang kedua sujud ibadah. Pertama sujud tahiyah, sujud untuk memberikan penghormatan. Yang kedua sujud ibadah, sujud sebagai penghambaan. Adapun sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, ini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Sujud tahiyah. Karena sujud penghambaan itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, sahabat Ansor. Dia sudah lama masuk Islam. Kemudian datang kepada Nabi, tiba-tiba sujud. Belum sampai ke tanah, Nabi kemudian melarang dia. Jangan sujud kata Rasulullah. Diangkat kepalanya oleh Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau ingin sujud? Ya Rasulullah, saya melihat Raja Persia yang begitu mulia, para rakyatnya sujud kepada mereka. Raja Romawi demikian pula, para rakyatnya sujud kepada Raja Romawi. Engkaulah yang kami muliakan, engkau yang kami agungkan, maka kami sujud kepadamu. Apa kata Rasulullah? Seandainya ada perintah sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Sing besarnya kewajiban istri kepada suami. Sebelum menikah, seorang wanita itu surganya ada pada ibu. Tapi setelah menikah, surga seorang wanita itu ada pada suami. Maka etika, ini yang sering salah. Etika sebagai seorang mertua itu ketika ingin memerintahkan ingin memerintahkan sesuatu kepada anak perempuannya, ya. Ada seorang tua, dia punya anak perempuan, dinikahi sama laki-laki. Dia ingin perintahkan sesuatu kepada anak perempuan ini. Tidak boleh orang tua itu langsung memerintahkannya, tapi harus lewat suaminya. Ini yang sering salah. Mentang-mentang si suami tinggal satu rumah bersama anaknya, akhirnya orang tua perintahkan istrinya, langsung diperintahkan tanpa melalui suaminya. Seharusnya perintah itu melalui suaminya. Nak, sampaikan kepada istrimu begini. Itu yang benar, jemaah sekalian. Karena ketika seorang wanita menikah, itu sudah menjadi hak penuh suaminya. Maka Rasulullah bersabda, kalau ada perintah sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suami. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sujud penghambaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Lalu bagaimana cara sujudnya Nabi Adam alaihissalam, cara sujudnya malaikat kepada Nabi Adam? Ada dua pendapat ulama.
tentang bagaimana cara sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, sujud inhina. Inhina itu hanya menundukkan kepala, jemaah sekalian. Jadi begini, orang kalau habis kalah perang kan biasanya begini. Sebagaimana sujudnya Nabi Yakub dan putra-putranya kepada Nabi Yusuf, yang Allah jelaskan dalam Quran surah Yusuf. Jadi cara sujudnya mereka itu begini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, cara sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam adalah seperti sujudnya orang sholat. Seperti sujudnya orang sholat. Kalau begitu apa tidak syirik Ustaz? Malaikat sujud kepada Adam? Tidak. Malaikat sujud kepada Adam bukan untuk menyembah Adam, bukan untuk menghamba kepada Adam, tapi untuk menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan malaikat untuk apa? Sujud. Jadi malaikat sujud itu bukan untuk menghamba kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain bagi malaikat dan bagi semua hamba ketika diperintah oleh Allah kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Ada sebagian ulama yang berkata begini, jemaah sekalian. Posisi Adam saat itu seperti Ka'bah. Kita kalau datang ke Mekah, sholat di depan Ka'bah, kemudian sujud di depan Ka'bah. Itu kita menghamba kepada Ka'bah atau hanya menghadap kepada Ka'bah? Menghadap kepada Ka'bah. Kita bukan sujud kepada Ka'bah, tapi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu ditegaskan bahwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, jika itu seperti sujudnya orang sholat, itu bukan sujud penghambaan, tapi penghormatan, dan karena malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Saya ambil contoh yang lain. Kalau kita tawaf, salah satu sunnahnya adalah mencium hajar aswad, ya kan? Mulia mana kita dengan batu? Mulia kita. Kita punya akal, ya. Kita makhluk yang bernyawa, sedangkan batu tidak bernyawa, tidak punya akal. Mulia kita dengan batu. Kemudian yang kedua, batu itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita semua. Tapi kenapa kita mencium batu hajar aswad saat tawaf? Karena diperintah. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Bukankah tidak ada sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya satu. Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu malaikat fasajadu, semuanya mereka sujud tanpa ditangguhkan, tanpa diundur-undur. Langsung mereka sujud kepada Adam. Dan di Arab jemaah sekalian, sujud memberikan penghormatan itu sudah biasa pada zaman jahiliyah. Kalau ada orang punya syair bagus, syairnya dibacakan di hadapan banyak orang, maka orang yang terpukau dengan syair itu, dia akan sujud memberikan penghormatan. Semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis yang tidak mau sujud. Iblis, kata Imam Ibnu Katsir, berasal dari kata ablasa. Ablasa itu artinya adalah ayisa minar rahmah, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat iblis digolongkan sebagai orang kafir. Karena tidak ada makhluk yang kafir kecuali dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali iblis yang tidak mau sujud. Ini yang diperintah malaikat, tapi kok tiba-tiba muncul iblis itu bagaimana? Nah, dalam ilmu nahwu jemaah sekalian, pengecualian itu ada dua macam.
Ini saya tadi berdoa kepada Allah, ya Allah semoga jemaah paham. Karena kalau sudah berurusan dengan ilmu alat ini sangat sulit untuk bisa dipahami. Illa atau pengecualian dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada muttasil, ada munqati. Ada muttasil, ada munqati. Pengecualian muttasil, yang muttasil itu yang dikecualikan satu golongan dengan sebelumnya. Saya contohkan begini. Semua siswa hadir kecuali Rois. Rois ini termasuk siswa atau bukan? Termasuk. Itu namanya pengecualian muttasil, yang dikecualikan satu golongan dengan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengecualian munqati. Munqati itu artinya terputus. Karena yang dikecualikan tidak satu golongan dengan sebelumnya. Contoh begini. Semua siswa hadir, tapi guru tidak hadir. Atau kecuali guru. Guru tidak hadir. Nah, guru di situ termasuk pengecualian munqati. Karena guru bukan golongan siswa. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Nah, iblis bukan golongan malaikat. Karena itu illa di sini termasuk istisna atau pengecualian munqati. Karena iblis bukan golongan malaikat. Apa dalil bahwa iblis ini bukan golongan malaikat? Dalil yang pertama, Allah berfirman, "Fasajadu illa iblis kana minal jinni." Semua sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis termasuk golongan jin. Berarti ayat ini jelas. Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Jelas bahwa iblis bukan golongan malaikat, tapi dari golongan jin. Yang pertama. Yang kedua, malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan iblis Allah ciptakan dari api. Sebagaimana sabda Rasulullah, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Wa khuliqa iblis mim marijim min nar. Dan iblis diciptakan dari api. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, iblis, karena iblis ini golongan jin, maka iblis itu beranak pinak. Punya istri, punya keturunan. Sedangkan malaikat tidak. Apa dalil kalau jin punya keturunan? Sebagaimana firman Allah, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kalian akan menjadikan setan dan keturunannya sebagai pelindung? Ini dalil kalau iblis, jin, setan punya keturunan. Maka jelas jemaah sekalian bahwa iblis itu bukan golongan malaikat. Karena itu pengecualian dalam ayat ini termasuk istisna apa tadi? Munqati. Baik. Kita akan bahas nanti di belakang. Iblis yang bukan golongan malaikat, kenapa Allah masukkan ke dalam kelompok malaikat? Nanti kita akan bahas di belakang. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Abah, dia tidak mau sujud. Wastakbar, karena menyombongkan diri. Bahkan kesombongan iblis itu Allah gambarkan dengan istakbar. Bahasa Arab sombong sebenarnya kibrun. Kibrun. Kaf, ba, ra. Kibrun. Sombong. Itu kesombongan biasa. Tapi kalau kesombongannya luar biasa, ada tambahan alif, sin, dan ta. Istakbar. Ini menunjukkan bahwa kesombongan iblis itu kesombongan yang sangat tinggi. Bagaimana bentuk kesombongannya? Allah jelaskan dalam Quran surah Al-A'raf. Allah berfirman,
Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Iblis berkata, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini bentuk kesombongan iblis, jemaah sekalian. Kemudian karena kesombongannya itu, Allah Subhanahu wa taala golongkan iblis wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Demikian tafsir ayat 34 dari surah Al-Baqarah. Sampai di sini bisa dipahami jemaah sekalian? Paham semua nggih? Baik, sekarang kita akan ngambil faedah ayatnya. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, Allah sangat memuliakan orang yang berilmu. Ketika Adam punya ilmu, Allah perintahkan malaikat untuk memuliakan Adam. Bahkan sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang berilmu. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, ketika penuntut ilmu itu berangkat untuk mencari ilmu, untuk hadir kepada satu majelis sebagaimana yang jemaah lakukan pada malam hari ini, apa kata Rasulullah? Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Malaikat akan membentangkan sayapnya, akan melebarkan sayapnya. Ridon karena senang, ridho li talibil ilmi, kepada orang yang mencari ilmu. Jadi bentuk penghormatan malaikat itu bukan hanya kepada Adam, tapi kepada siapa saja dari keturunan Nabi Adam yang mencari ilmu, maka malaikat memberikan penghormatan. Cuman penghormatannya bukan sujud, hanya dengan melebarkan sayapnya. Dilindungi oleh Allah melalui sayap-sayap malaikat tersebut. Maka dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang beriman dan orang berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, dunia ini akan terlaknat kalau di dalamnya tidak ada orang yang belajar dan mengajarkan. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Tirmizi, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa alim au muta'allim. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, semua apa yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah. Kecuali 4. Kecuali dunia ini ada 4 perkara yang tidak dilaknat oleh Allah dan selalu mendapatkan ridha Allah. Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ma walah, taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa alim, orang alim, orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, wa muta'allim, orang yang belajar. Jadi yang membuat dunia ini tetap dirahmati oleh Allah, diridai oleh Allah, salah satu faktornya adalah karena masih banyak orang yang belajar, muta'allim. Maka jemaah sekalian, jelas ya bahwa Allah sangat memuliakan orang-orang yang belajar, orang-orang yang berilmu. Bahkan Nabi SAW diajarkan doa oleh Allah dalam Quran. Allah mengajarkan doa kepada Rasulullah untuk meminta tambahan ilmu.
Allah berfirman, wa qur rabbi zidani ilman. Katakan Muhammad, Rabbi zidani ilman. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Maka tadi sebelum kajian ini dimulai, saya baca doa ini. Wa zidana ilman wa amalan. Ya Allah, tambahkan amal dan ilmu. Maka jemaah sekalian, jangan pisahkan diri kita dengan majelis ilmu. Kemudian faedah yang kedua, ketika malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud, fasajadu, langsung mereka sujud tanpa ditangguhkan. Ini tentu pelajaran bagi kita semua, bahwa perintah Allah itu harus segera direspon. Perintah Allah itu harus segera dilaksanakan. Jangan taswif. Taswif itu diundur-undur. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Bisa saja ketika di awal waktu itulah kesempatan terakhir kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersifat taswif. Taswif itu diundur-undur. Malaikat langsung merespon tanpa bertanya, jemaah sekalian. Tanpa bertanya. Malaikat tidak bertanya, ya Allah, kenapa harus sujud kepada Adam? Bukankah tidak ada sujud kepada selainmu? Malaikat tidak bertanya. Malaikat langsung sujud, sami'na wa ata'na. Inilah yang harus kita contoh, jemaah sekalian. Ketika kita berhadapan dengan perintah Allah, dengan kewajiban dari Allah, maka jangan banyak bertanya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Dilakukan saja. Langsung kita lakukan. Jangan banyak protes, jangan banyak bertanya. Itulah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis. Iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah, dia masih komentar. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya tidak mau sujud kepada Adam, karena saya lebih baik daripada Adam. Kemudian pelajaran yang ketiga, malaikat diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, ini untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwa posisi terbaik seorang hamba itu ketika sujud. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin menjadi temanmu di surga. Awalnya sahabat ini ditawarin oleh Rasulullah. Wahai fulan, apa yang kamu minta dari saya? Silakan kamu minta. Permintaan sahabat itu cuma satu. Saya ingin menjadi temanmu di surga. Jemaah sekalian, ini permintaan sahabat yang luar biasa. Ya, mereka tidak minta yang macam-macam. Cuma satu permintaan mereka. Aku ingin menjadi temanmu di surga. Itulah cinta. Cinta itu tidak ingin berpisah dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak akan ingin berpisah dengan mereka. Sahabat itu berkata, aku ingin menjadi temanmu di surga. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu pengen menjadi teman saya di surga, bantu saya dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Jemaah sekalian, kalau kita pengen satu surga dengan Rasulullah, bisa melihat Rasulullah, bisa bersama Rasulullah, salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah kathratus sujud, perbanyak sujud. Alhamdulillah, Allah berikan kita keistiqomahan untuk sujud minimal sehari semalam berapa kali? 17 kali. Ditambah dengan sholat sunnah. Itu kalau kita sujudnya khusyuk, sujudnya ikhlas karena Allah, insya Allah itu menjadi penyebab kita satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ini kita akan jawab pernyataan tadi. Tadi mungkin ada orang yang berkata begini, wajar iblis itu tidak sujud karena yang diperintah adalah malaikat. Baik, ini pernyataan bagi orang yang tidak memahami sastra Arab sebenarnya. Karena tadi sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa istisna itu ada dua macam. Ada istisna muttasil, ada istisna munqati. Kenapa iblis yang bukan golongan malaikat Allah kelompokkan dalam golongan malaikat?
Kata Imam Ibnu Katsir, dulu iblis sebelum dia ingkar kepada Allah, namanya bukan iblis, tapi Azazil. Siapa namanya Pak Sigit? Azazil. Azazil. Azazil artinya hamba yang dekat kepada Allah. Jadi Azazil ini dulu sebelum bernama iblis ya, dulu dia makhluk yang sangat taat kepada Allah. Bahkan ketaatannya mengalahi malaikat. Oleh karenanya dalam riwayat tafsir disebutkan Azazil pernah menjadi pimpinan malaikat. Karena sangat taat, maka Allah masukkan Azazil ke dalam kelompoknya malaikat. Oleh karena itu ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud, otomatis perintah itu juga tertuju kepada siapa? Azazil. Namun setelah Azazil itu ingkar, durhaka kepada Allah karena kesombongannya, maka Allah rubah namanya menjadi iblis. Iblis artinya orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara menjawab kalau ada orang yang menyatakan bahwa wajar iblis tidak sujud karena tidak diperintah. Iblis diperintah. Karena saat itu iblis berada dalam kelompoknya malaikat. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, iblis tidak mau sujud itu karena apa tadi? Sombong, istakbar. Maka hati-hati dengan sifat sombong jemaah sekalian. Jangan kita menyombongkan diri. Sikap yang paling tidak disenangi oleh Allah itu sikap sombong. Ria, panjenengan dengki dan lain sebagainya, itu masih di bawah. Sedangkan sombong ini sikap yang sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci oleh Allah. Maka Nabi bersabda, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya punya sedikit saja dari sifat sombong. Orang sombong ini banyak faktornya jemaah sekalian. Banyak sekali faktornya. Pertama faktornya adalah karena merasa senior. Itu bisa. Iblis ini kan lebih dulu daripada, karena merasa senior itu sombong. Iblis kan demikian. Lebih dulu mana iblis dengan manusia? Iblis, jin. Jadi karena merasa senior dan sebagainya, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Demikian pula orang-orang Mekkah itu. Kenapa dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena Abu Jahal, Walid bin Mughirah menganggap Nabi Muhammad itu kan orang kemarin dia. Dia orang baru. Masa kita yang senior ini mau taat sama anak baru? Jemaah sekalian, itu sombong. Ya, jadi dari siapapun kebaikan kita harus ambil. Meskipun itu orang secara umurnya di bawah kita semua. Kemudian yang kedua, faktor sombong itu karena merasa berilmu, merasa banyak harta, merasa kedudukannya tinggi, sehingga dia sombong. Ya, hati-hati dengan sifat sombong. Dan jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita durhaka kepada Allah dengan kesombongan kita. Jangan. Kalau kita durhaka, bermaksiat kepada Allah karena nafsu kita, itu sangat mudah kita mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau kita bermaksiat durhaka kepada Allah karena kesombongan, saya yakin orang itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Dan hatinya akan ditutup oleh Allah untuk bertaubat. Jemaah sekalian, belakangan ini ada seorang yang dengan lancangnya dia mengatakan, tidak apa-apa saya masuk neraka. Saya ketemu sama artis-artis itu. Saya bukan, mohon maaf, lonte, tapi justru saya yang membeli laki-laki. Ini sombong jemaah sekalian. Siapa? Baik. Ini jemaah sekalian sombong. Kalau sombong, seseorang melakukan dosa, kedurhakaan karena sombong, Allah akan tutup hatinya. Dan dia khawatirkan dia tidak bertaubat kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Waliyadzubillah. Summa waliyadzubillah. Maka jemaah sekalian, sikap ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Agar kita tidak termasuk golongan
yang dimaksud oleh ayat ini. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.